Shalom. Feli, shalom. Semangat memuji Semangat. Tuhan. Semangat dong. Oke. Yuk, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau siapin hatinya yuk. Yuk. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Yuk, kita sama-sama mau sungguh-sungguh. Biar adik gak ada yang main-main. Lipat tangannya, matanya ditutup. Kita sama-sama mau angkat penyembahan kita buat Tuhan Yesus. Kita mau angkat. Sama-sama kita katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan tak usah pun aku, tak usah pun aku, siapa sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghiburku, saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kenapa ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sembah Dia, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami masih boleh berkumpul Tuhan, bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya, siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap dong. Wih. Siap dong. Adik-adik pasti siap juga Iya kan? dong, harus siap kan di rumah. Yuk, kita sama-sama mau angkat pujian ini. Kita sama-sama mau katakan, Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua.
persembahannya. Yuk adik-adik kita siapkan persembahannya, diangkat ke tangan kanan di atas. Sebelum persembahan kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan. Semoga persembahan ini dapat berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dan di rumah boleh transfer ya teman-teman. Ya, transfer rekening atau enggak scan barcode. Sana. Ya, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Yuk kita mau dengar firman Tuhan. Dan adik kita mau siapin hatinya. Kita mau sembah Tuhan lagi. Sama-sama aku terjadi. Kehadiranmu, ku bersyukur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Adik-adik mari kita berdoa yuk. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, kita mau dengar firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat sore hari ini ya Tuhan. Engkau Allah yang mengurapi setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan kami telinga seorang murid Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Fokus ya dengar firman Tuhan hari ini. Di sini kakak mau cerita tentang Yunus. Adik-adik tahu nggak Yunus itu disuruh kemana ya sama Tuhan Yesus? Yunus itu disuruh ke Niniwe adik-adik sama Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak Niniwe itu kota yang banyak penduduknya orang-orang yang jahat adik-adik. Orang-orangnya itu tidak takut akan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berencana untuk menunggangbalikan kota Niniwe, menghukum kota Niniwe. Tapi karena Tuhan Yesus masih punya belas kasihan sama kota itu, Tuhan Yesus mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan bahwa kota Niniwe ini mau dihukum sama Tuhan supaya penduduknya bertobat.
Tapi adik-adik, Yunus tidak mau penduduk kota Niniwe itu bertobat. Makanya dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dia melarikan diri. Dia pergi ke sebuah pelabuhan. Dia mau melarikan diri ke kota Tarsis. Dia beli tiket adik-adik, beli karcis buat naik kapal. Padahal dia udah dikasih tiket gratis sama Tuhan Yesus buat ke Niniwe. Tapi dia milih untuk bayar dan pergi ke kota lain. Karena dia gak mau Niniwe itu penduduknya bertobat. Tapi abis itu, pada saat dia udah naik nih di kapal, pergi ke Tarsis, apa yang terjadi adik-adik? Ada yang tahu gak? Apa? Ayo. Angin ribut. Jadi kapalnya itu bergoyang. Setiap orang yang ada di kapal itu menjadi ketakutan adik-adik. Aduh, gimana nih? Sampai akhirnya Yunus menyerahkan diri. Karena Yunus tahu kapal itu goyang-goyang, angin ribut itu diturunkan sama Tuhan karena Tuhan Yesus mau menghukum Yunus adik-adik karena lari dari panggilan Tuhan Yesus. Jadilah Yunus itu bilang sama orang-orang yang di kapal itu, dia bilang gimana? Suruh dilempar aja ke laut. Biar apa? Biar anginnya berhenti adik-adik. Jadi kapalnya bisa tetap berjalan adik-adik. Nah, setelah itu kapalnya pas Yunusnya udah dibuang ke laut, kapalnya diem nggak? Diam. Tapi Yunusnya dimakan sama apa? Dimakan ikan. Terus kira-kira kalau misalnya kita dimakan ikan, kita hancur nggak ya adik-adik tubuh kita ya? Hancur adik-adik, dikunyah sama ikan. Hancur. Tapi dahsyatnya Yunus ini nggak hancur tubuhnya dimakan ikan. Dia cuman ditelan aja sama ikannya. Jadi dia tiba-tiba udah ada di dalam perutnya ikan. Di dalam perutnya ikan itu dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang apa kira-kira adik-adik? Dia menyesali perbuatannya. Di situ dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aduh aku nyesel banget deh. Udah bayar. Terus aku masuk ke dalam perut ikan. Terus habis itu aku nggak nurutin sama kata-katanya Tuhan. Jadinya dia berdoa sama Tuhan. Dia minta maaf sama Tuhan. Dia masih diselamatin sama Tuhan. Setelah dia berdoa, terus Tuhan Yesus dengar doanya dia. Dia akhirnya mau untuk pergi ke Niniwe adik-adik. Setelah itu, Tuhan Yesus memerintahkan ikan itu untuk muntahin si Yunus. Jadi Yunus itu dimuntahin, gitu. Terus tiba-tiba keluar deh Yunusnya dari mulut pausnya, dari ikannya. Udah keluar, tiba-tiba sampai deh di Niniwe. Habis itu dia ketemu sama penduduk-penduduk yang ada di Niniwe. Dia bilang apa kira-kira adik-adik? Dia menyampaikan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dia bilang sama penduduk Niniwe bahwa 40 hari lagi kota Niniwe akan dihukum sama Tuhan. Setelah itu orang-orang di kota Niniwe itu bertobat gak adik-adik kira-kira? Bertobat adik-adik. Karena emang udah disuruh sama Tuhan Yesus mengutus Yunus. Jadi karena Yunus sudah menyampaikan, makanya mereka bertobat. Gitu adik-adik. Setelah mereka bertobat, akhirnya Tuhan Yesus jadi nggak ya menghukum kota Niniwe? Enggak. Good. Jawabannya enggak. Jadi ketika penduduk kota Niniwe bertobat, mereka berbalik dari jalan-jalan hidup mereka yang jahat, mereka jadi baik, mereka jadi turut sama Tuhan. Tuhan Yesus nggak jadi menghukum kota Niniwe adik-adik. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu nih untuk adik-adik juga kalau misalnya Tuhan memerintahkan adik-adik untuk berbuat begini begitu atau apapun, adik-adik harus ikutin ya. Jangan kayak Yunus, udah pergi melarikan diri, bayar, terus
jatuh-jatuhnya tetap juga ke Niniwe juga, menyelamatkan orang juga ya kan. Nah, dari hidup adik-adik bisa memberikan contoh buat orang lain bahwa pasti ada berkat Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain adik-adik. Jangan cuma kita aja yang selamat. Kita juga harus membawa jiwa-jiwa untuk datang sama Tuhan, untuk dekat Tuhan, untuk takut Tuhan. Gitu, supaya Tuhan Yesus nggak menghukum bangsa kita. Oke adik-adik. Sekarang kita mau hafalan. Coba adik-adik baca Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan Yesus, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Oke, sekarang ibadah minggunya udah selesai. Oh ya, sebelum itu kakak mau pengumuman dulu. Minggu depan ibadahnya kembali lagi ya ke Hotel Millennium ya, bukan di sini lagi ya. Seperti biasa, setiap jam 8.15 dan jam 10 pagi. Oke? For Jesusnya tetap jam 10 ya adik-adik. Oke? Balik seperti biasa lagi ya. Sama kita lipat tangan, kita berdoa ya sama Tuhan yuk. Tutup mata yuk, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman yang Tuhan telah berikan buat kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala yang baik yang Tuhan telah jadikan atas kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau Tuhan boleh mengajar kami hari ini. Apa yang disampaikan hari ini Tuhan kami mau lakukan Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami ya Bapa untuk memberikan kekuatan buat kami untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan buat teman-teman kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pemulihan Tuhan buat bangsa kami ini ya Tuhan. Berkati presiden kami ya Tuhan, wakilnya, menteri-menteri yang ada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan biar Indonesia ini penuh orang-orang yang baik ya Tuhan, orang-orang yang takut Tuhan. Tuhan terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gerejamu ya Tuhan, GBI Tanah Abang. Tuhan biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan jiwa-jiwa baru ya Tuhan, teman-teman baru buat kami ya Tuhan, yang mau datang Tuhan beribadah kepadamu bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa buat orang tua kami. Berkati mami papi kami ya Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan ya Tuhan, untuk mendidik kami, mengajari kami ya Tuhan. Beri yang terbaik ya Tuhan buat orang tua kami, bahkan buat kakak dan adik kami ya Tuhan, beri yang terbaik. Juga untuk teman-teman kami di sekolah, di tempat kami bermain Tuhan, di tempat les kami. Tuhan, Engkau Allah yang menjamah hati setiap mereka ya Tuhan. Untuk mereka ya Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan, kami mau pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kami rindu untuk menerima berkat yang daripadamu. Yuk adik-adik angkat kedua belah tangannya. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Happy Sunday, God bless you. Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Sama perkatakan ya, aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia, kita semua generasi Yeremia.
God bless you.